Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat merasakan hari raya Idul Adha yang kita nantikan. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hancurkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, ke alam yang penuh dengan perkembangan zaman, ya, yang penuh dengan bermacam-macam isu-isu terkini, sehingga banyak yang kita rasakan hukum-hukum yang berkaitan di zaman sekarang itu baru muncul di zaman sekarang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum sholat Id bagi para wanita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita merupakan salah satu umat yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan juga disunnahkan untuk sholat Id di Idul Fitri, dan juga disunnahkan untuk melaksanakan sholat di Idul Adha yang kita rasakan di pada waktu yang kesempatan saat sekarang ini. Bagaimanakah hukumnya sholat Id bagi kaum wanita? Di mana kita ketahui bersama wanita itu terkadang mengalami haid, sehingga bagaimanakah hukumnya bagi seorang wanita yang haid untuk sholat Idul Adha? Idul Adha merupakan salah satu hari raya yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, di mana seluruh kaum muslimin dan muslimat merayakan hari raya Idul Adha dengan penuh kesyukuran, yaitu dengan melakukan hari raya kurban, dengan menjembelih kurbannya yang terdiri dari unta, sapi, ataupun kambing. Nah, bagaimanakah hukum sholat Id bagi kaum wanita? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sholat Id itu bukan hanya disunnahkan bagi kaum laki-laki, tetapi juga disunnahkan bagi kaum wanita. Sehingga hukum melaksanakan sholat Id itu disunnahkan bagi kaum laki-laki dan juga kaum wanita. Bagaimanakah bagi seorang wanita yang haid? Wanita yang haid disunnahkan untuk menghadiri sholat Id walaupun tidak melaksanakan sholat Id. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami untuk keluar pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Kami diperintahkan bersama para budak-budak wanita atau budak-budak perempuan dan wanita yang sudah balik, juga wanita haid, untuk keluar pada 2 hari raya tersebut untuk melihat kebaikan yang ada dan juga dakwah bagi kaum muslimin. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya disunnahkan bagi kaum wanita untuk menghadiri sholat Id Idul Adha walaupun dalam keadaan haid ataupun tidak suci. Jadi diwajibkan, disunnahkan untuk menghadiri sholat Id, tetapi tidak boleh untuk hadir ataupun duduk di tempat sholat, tetapi hanya menyaksikan bagaimanakah perayaan sholat Id dan juga pelaksanaan sholat Id yang dirayakan oleh seluruh umat muslim dan muslimah di seluruh dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya agama ini, sehingga bukan hanya laki-laki yang diprioritaskan, tetapi juga wanita menduduki hal yang sama. Seorang wanita, baik itu wanita yang haid, boleh merayakan hari raya Idul Adha sehingga bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh kaum laki-laki. Kisah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika itu para sahabiah bertanya, wahai Rasulullah, kami ingin keluar hari raya, tetapi ada di antara kami yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah, pinjamkanlah jilbabmu kepadanya.
Nah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya seorang wanita ya walaupun tidak memiliki jilbab itu boleh dipinjamkan apabila kita memiliki jilbab. Agar apa? Karena disunnahkan ketika wanita keluar untuk sholat Id dan Idul Adha untuk menutup auratnya dan tidak memakai wangi-wangian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita memiliki kedudukan yang sama ketika ingin melaksanakan ibadah. Walaupun wanita kita ketahui bersama memiliki keterbatasan, sehingga apabila ada suatu ibadah yang disyaratkan di dalamnya suci, ya, itu menyebabkan ada keterbatasan bagi seorang wanita untuk melaksanakan ibadah. Tetapi ibadah-ibadah yang disunnahkan tentu tidak menghalangi bagi kaum wanita untuk bisa beribadah. Begitu juga dengan berkurban. Seorang wanita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Apabila seorang wanita memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurbannya, baik itu unta, sapi, ataupun kambing, itu juga disunnahkan, sama seperti kaum muslimin laki-laki. Ya, jadi apabila seorang wanita berniat ingin berkurban, maka boleh meniatkan untuk dirinya, atau untuk keluarganya, dan juga untuk suaminya. Ada beberapa perkara yang disunnahkan ketika sholat Id pada Idul Adha, di mana kita ketahui bersama bahwasanya sunnah ya untuk tidak makan sebelum sholat Idul Adha dilakukan. Apa hikmah kenapa kita dilarang ataupun kita disunnahkan ya untuk tidak makan sebelum hari raya Idul Adha? Hal tersebut dikarenakan kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban pada Idul Adha, maka kita disunnahkan setelah sholat Idul Adha kita memakan apa yang kita kurbankan dari hewan sembelihan kurban tersebut. Itulah sebabnya mengapa kaum muslimin dan juga kaum muslimat disunnahkan untuk tidak memakan terlebih dahulu sebelum sholat Id. Kenapa? Karena pada Idul Adha disunnahkan bagi kaum muslimin laki-laki dan juga kaum muslimat perempuan untuk berkurban bagi yang mampu. Untuk bagi perempuan yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, disunnahkan juga untuk bersedekah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah di dua Id, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Mengapa demikian? Karena ada dua perbedaan yang bisa kita lihat ya dari perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, di mana pada sholat Idul Fitri kaum muslimin dan muslimat disunnahkan untuk memberikan sedekah, yaitu berupa infak dan sedekah untuk menyempurnakan ibadah bulan Ramadannya. Begitu juga pada sholat Idul Fitri, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Dan pada sholat Idul Fitri kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Berbeda dengan pada perayaan Idul Adha, kita disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Kita juga disunnahkan untuk berkurban jika kita mampu, dan juga kita disunnahkan untuk memakan hasil sembelihan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan tersebut dapat kita pahami bersama bahwasanya kaum muslimah memiliki kedudukan yang sama dalam hal ibadah sunnah yang tidak disyaratkan kesucian dari haid ataupun nifas, sehingga kaum muslimah dapat melaksanakan ibadah sunnah-sunnah muakkad sehingga mendapatkan pahala insya Allah dari segala niat yang telah diniatkan untuk ibadah. Mengapa? Karena niat itu sangat penting, ya, karena dengan niatlah ibadah itu dapat dinilai. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu tergantung kepada niat kita. Maka apabila niat kita berkurban itu sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun apabila kita belum mampu untuk berkurban di tahun ini, ya berusahalah, dan mudah-mudahan di tahun depan kita dapat juga berkurban. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ma'unah wal ainayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.